ഞാൻ അകത്തോട്ടിരിക്കാം. ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം വാസ് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം? അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Tentunya SLM TTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLM TTV akan berbagi cerita tentang film yang berjudul Fashi. ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അവൾ മദ്യപത്തിന് ശേഷമാണെന്നുള്ള വസ്തുത 50,000 രൂപ പിഴയും ഈ കോടതി ശിക്ഷയായി വിധിക്കുന്നു. Ebin bergegas meninggalkan kantin tempatnya beristirahat untuk bertemu kliennya yang telah menunggunya di halaman pengadilan. Namun ia yang belum memiliki kantor terpaksa menggunakan kantor Sates Mulor setelah digunakannya. Madavi mulai menjalankan hari-harinya bekerja di kantor Tuan Thomas, membuat laporan tentang kasus yang tengah dihadapi. Namun kali ini, kliennya meragukan kinerja Madavi karena melihat usianya yang masih muda dan dirasa belum bisa untuk menyelesaikan kasus miliknya. Ebin yang sudah mengenal cukup lama Madavi mencoba memberikan perhatian lebih dan selalu menyempatkan diri untuk menjemputnya di kantor Thomas. Ia sering mengiringnya pulang dan memastikan ia selamat sampai di rumah, hingga menghilangkan khawatir keluarga Madavi yang sering pulang hingga malam hari. Madavi yang kali ini menghadiri persidangan pertamanya, namun karena keterlambatannya ia tidak memeriksa semua dokumen yang berada di kliennya. Ia pun langsung memberikan berkas-berkas tersebut kepada hakim, namun hakim tidak menemukan tanda terima pajak tanah milik kliennya, hingga hakim menolak kasus mereka untuk naik ke persidangan. Hal itu membuat Thomas merasa kecewa dan mengira semua itu kesalahan Madavi, namun tidak diberi waktu untuk menjelaskannya, dan membuat keputusan memecat Madavi dari kantornya. Madavi yang kesal langsung melampiaskan kekesalannya kepada Ebin yang tengah bersama Sates Mulor. Mendengar hal itu, Sates Mulor mencoba memberi jalan tengah untuk mereka. Ia menyarankan untuk mereka bekerja sama menyewa satu lantai untuk dijadikan kantor pengacara bagi mereka. Mendengar hal itu, Madavi dan Ebin pun menyetujuinya dan melihat langsung gedung yang akan mereka gunakan sebagai kantor. Melihat keadaan kantornya, mereka merasa tertarik dan langsung memutuskan untuk menyewa gedung tersebut. Ruangan tersebut disusun menjadi 2 ruang untuk tempat kerja mereka masing-masing. Mereka juga mulai mencari klien-kliennya hingga lama-kelamaan mereka memiliki banyak klien. Hubungan mereka pun semakin dekat karena seringnya waktu bersama. Penghasilan mereka pun semakin meningkat hingga membuat Ebin memutuskan untuk membeli mobil second yang dirasa masih nyaman untuk digunakan. Keduanya yang saling mencintai membuat drama untuk mengetahui kadar cinta yang dimiliki oleh pasangan mereka. Hingga mereka membuat cerita palsu kalau masing-masing dari mereka akan dijodohkan dengan orang lain. Rasa cemburu yang terlihat dari wajah masing-masing membuat mereka tidak nyaman menjalankan hari mereka di kantor, hingga mau tidak mau, mereka mengakui kalau hanya mengetahui rasa yang mereka miliki. Keduanya pun tertawa dan melanjutkan hari bersama-sama lagi. Josh, yang merupakan kakak ipar Ebin, mengabari kalau Tuan Yakob memenangkan posisi sebagai menteri kepada Ebin. Kali ini ia mengajak Ebin untuk menemaninya bertemu dengan Tuan Yakob. Setelah sampai ke kantor, Tuan Yakob akan menjadikan Ebin sebagai jaksa penuntut umum. Tuan Yakob beralasan tertarik melihat kinerja Ebin yang masih muda lebih energik. Mendengar hal itu, Ebin sedikit terkejut dan senang. Bergegas, ia menemui Madavi yang langsung memberikannya selamat karena ia telah tahu kalau Ebin menjadi jaksa penuntut umum. Kini Ebin menempati kantor baru yang memiliki pengawal pribadi yang bernama Udayan. Namun saat di rumah, orang tua Ebin mengabari Ebin kalau ia akan dijodohkan dengan seorang gadis dari keluarga kaya oleh Josh. Namun dengan tegas mengatakan ia telah mencintai gadis lain.
Orang tua Ebin pun mengatakan mereka menyukai Madafi untuk menjadi menantu di keluarga Ebin. Namun ibu Ebin merasa ragu karena perbedaan agama di antara mereka. Ayah Ebin memberikan kebebasan kepada putranya untuk menentukan kebahagiaannya. Ebin pun langsung mengatakan kepada Madafi tentang rencana menikahinya. Namun Madu, biasa nama panggilannya, berusaha menolak dengan alasan ia baru saja membangun karirnya. Namun Ebin mencoba menjelaskan kalau ia tidak akan mengekang karir yang akan dibangun Madu dan akan mengembangkannya bersama. Kali ini Ebin mendapatkan klien pelecehan dengan dalih pernikahan. Ia tidak tahu lawannya kali ini adalah Madu sendiri yang mendapatkan klien Gautam, saudara laki-laki sahabatnya, saat mereka masih tinggal di desa. Ebin sedikit terkejut melihat Madu sudah lebih dulu sampai di pengadilan untuk sidang perdananya. CMP 184/19 petitioner Gautam Ganesh. I am for the petitioner, Your Honor. Madu mencoba menjelaskan ia berulang kali mencoba menghubungi Ebin untuk memberitahunya tentang ini setelah persidangan ditunda untuk sementara waktu. Santes Mulor mencoba menasihati mereka untuk tetap profesional dalam menghadapi kasus ini dan tidak mencampur urusan pribadi di dalamnya, hingga kehidupan pribadi mereka akan menjadi lebih baik, dan meminta mereka untuk menunda rencana pernikahan agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Pertemuan keluarga Madu dan Ebin pun dilakukan. Keduanya sepakat untuk menikahkan keduanya. Namun sedikit perbedaan mewarnai rencana pernikahan mereka karena mereka tetap memegang agama yang telah mereka peluk. Madu dan Ebin pun mengatakan keinginan mereka untuk menunda rencana pernikahan, namun kedua orang tua mereka ingin mereka tetap melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ebin mendatangi rumah Anuska yang merupakan kliennya. Kali ini ia diminta untuk menceritakan semua yang telah terjadi padanya dengan Gautam secara detail. Begitupun Madu, ia menemui Gautam untuk mengetahui detail yang terjadi pada malam itu. Anuska dan Gautam sama-sama menceritakan semuanya pada versi mereka masing-masing dan menyalahkan pasangan mereka yang sebelumnya akrab karena satu pekerjaan, dan Anuska merasa mencintai Gautam. പക്ഷെ അവനിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറയുന്നേ. അയാളുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചു. Hingga saat Anuska diminta untuk menemui Gautam di apartemen, ia tidak merasa curiga dengan alasan pekerjaan hingga mereka melakukan hal di luar batas. Pagi harinya Anuska yang telah terbangun dari tidurnya langsung meminta Gautam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahinya. Namun Gautam berubah dan malah berteriak pada Anuska dan mengusir Anuska dari apartemen tersebut. Anuska yang menceritakan hal ini kepada ayahnya langsung diminta untuk menuntut Gautam atas perbuatannya. Ayah Anuska mengatakan kalau putrinya hampir saja bunuh diri atas perbuatan yang dilakukan Gautam kepadanya. Ebin menceritakan kepada mereka kalau Madu, pembela Gautam, adalah tunangannya, namun ia berjanji akan bersikap profesional untuk menghadapi kasus ini. Sidang dimulai kembali tanggal 2 September. Baik Ebin maupun Madu tidak ingin keduanya gagal untuk mengatasi kasus ini. Persiapan pernikahan pun mereka jalani karena mereka akan menikah tanggal 8 September. Kali ini persidangan yang kembali digelar meminta Anuska untuk datang dan memberikan kesaksiannya. Hakim meminta semua yang datang untuk meninggalkan ruang persidangan kecuali Anuska dan Gautam beserta para pengacaranya. Hakim mau mendengar semuanya secara rinci apa yang menyebabkan Anuska menuntut Gautam. Semua diceritakan oleh Anuska sama seperti yang ia ceritakan pada Ebin saat di rumahnya. അടുപ്പത്തിലാണ് ഇടപഴകിയിരുന്നതെന്ന് ഇവ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. Setelah mendengarkan semuanya, persidangan kembali ditunda. Pernikahan Madu dan Ebin pun digelar dan kedua keluarga merasa sangat bahagia melihat kedua anak mereka telah bersatu. Madu dan Ebin pun menempati rumah baru mereka setelah seminggu kemudian. Walaupun dalam status suami istri, keduanya tetap menjalankan tugas mereka menjadi pembela bagi klien mereka di persidangan. Namun Jos yang merupakan kakak ipar Ebin selalu membuat Madu merasa kesal dengan olok-olokannya yang menantang Ebin untuk bisa memenangkan kasus yang mereka tangani hingga Ebin tidak akan merasa malu. Madu menganggap Jos terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga mereka. Bahkan ia menganggap Jos merasa berhak karena telah memberikan pekerjaan sebagai jaksa kepada Ebin. Berulang kali, Ebin mencoba menenangkan sikap keras kepala Madu. Persidangan kembali digelar, namun lagi-lagi emosi Madu tidak bisa dikendalikan hingga masalah pribadi mereka terseret dalam ruang persidangan.
Santes yang mengetahui jalannya persidangan mencoba menasihati keduanya untuk tidak mencampur adukan persoalan pribadi ke dalam persidangan. Bahkan ia meminta keduanya untuk datang ke kediamannya agar hubungan mereka yang sedikit memanas kembali harmonis. Namun Santes gagal melakukan itu. Malah keduanya pulang dari kediamannya dalam keadaan emosi, bahkan mereka sama sekali tidak bertegur sapa hingga perang dingin pun terjadi di dalam rumah tangga mereka. Persidangan demi persidangan kembali digelar. Keduanya melakukan tugas mereka dengan sangat baik sebagai pembela dari masing-masing klien mereka sendiri. Namun keduanya tenggelam dalam ego mereka sendiri hingga membuat keduanya semakin jauh dan tidak lagi terlihat harmonis. Tiba-tiba di tengah persidangan yang panjang, Anushka memutuskan untuk menarik laporannya karena ia telah jengah menunggu hasil keputusannya. Ebin berusaha memberikan semangat baru pada Anushka. Sementara Gautam memberikan pernyataan yang membuat Madhu terkejut. Ia mengatakan kalau ia mengetahui Anushka mencintainya dan ia menganggap kejadian malam itu adalah satu perbuatan yang saling menguntungkan dan keduanya menikmati. Gautam hanya menganggap itu sebagai permainan dan kesenangan. Ia juga mengetahui kalau Anushka mencintainya dari Saira, sahabat Anushka yang mengetahui mereka berada dalam satu apartemen malam itu. Madhu menekan Gautam untuk bisa menekan Saira agar menjadi saksi di persidangannya dan memberikan kesaksiannya untuk bisa membantu Gautam di persidangan berikutnya. Hakim memberi keputusan kalau sidang akan kembali digelar tanggal 23 Oktober setelah mendengarkan kesaksian Saira di persidangan. Saat itu Saira memberikan kesaksian yang berbeda dan sangat mendukung Gautam. Ebin yang tahu Saira memberikan pernyataan palsu menemui Santes dan mengeluarkan kekesalannya kepada sahabatnya tersebut. Lagi-lagi Santes memberikan nasihat kepada Ebin jangan sampai kasus ini merusak rumah tangga mereka yang baru saja mereka bangun. Persidangan kembali digelar. Dalam agenda kali ini, hakim menanyakan beberapa pernyataan langsung kepada Gautam dan memintanya menjawab jujur. Gautam yang telah diberi nasihat oleh Madhu untuk memberikan pernyataan yang bisa membuat mereka memenangkan persidangan ini dan harus mengatakan tidak atau tidak tahu saat pertanyaan yang diberikan oleh hakim sedikit atau akan mengakibatkan kekalahan bagi mereka di persidangan. Hingga Gautam melakukan beberapa kebohongan saat menjawab pertanyaan yang dikatakan oleh hakim. Tak lama kemudian, Ebin tetap menuntut Gautam yang telah melakukan kesalahan sesuai dengan IPC 415 dan 375, hingga meminta pengadilan memberikan hukuman yang setimpal kepada Gautam. Berbeda dengan Madhu yang meminta pengampunan kepada pengadilan atas kliennya yang ia anggap tidak melakukan kesalahan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah ia berikan untuk semua persidangan ini. Hakim pun memutuskan untuk memberikan keputusan akhir pada tanggal 4 November mendatang. Sementara itu, Ebin kembali menemui keluarga Anushka yang gugup untuk mendengar keputusan dari pengadilan. Ebin mengetahui kalau Saira mengubah keputusannya karena Anushka yang memintanya, padahal Anushka sendiri yang merasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh Gautam terhadap dirinya. Anushka hanya bisa menangis dan mengakui semuanya. Ia yang telah meminta Saira untuk mengubah kesaksiannya di pengadilan. Ebin pun ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Madhu. Ia sadar langkah mereka sudah terlalu jauh dan ia tidak ingin rumah tangga yang baru ia bangun akan rusak karena keegoisan mereka. Ia pun menjemput istrinya dan mengiringnya pulang ke kediaman mereka bersama kendaraan mereka masing-masing. Dan saat di rumah, Ebin yang terlebih dulu membuka percakapan di antara keduanya, Madhu hanya bisa menangis dan memeluk erat tubuh suaminya. Mereka yang masih saling mencintai akhirnya saling meminta maaf karena terlalu mementingkan ego mereka dan menarik hubungan pribadi mereka dalam pekerjaan mereka sendiri. Keputusan pengadilan pun dibacakan oleh hakim. Kasus yang dimenangkan oleh Ebin membuat air mata Anushka menetes setelah mendapatkan kabar dari ayahnya yang baru saja menghadiri persidangan. Pengadilan memutuskan Gautam bersalah dan ia dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar 1,050 miliar. Gautam dan keluarganya hanya bisa menangis. Gautam sendiri menyesali perbuatannya yang mempermainkan perasaan Anushka kepadanya. Madhu menemui suaminya yang tengah berdiri di balkon ruangan persidangan. Kini keduanya berjanji tidak akan membawa hubungan pribadi mereka dalam setiap kasus yang kelak akan mereka hadapi. Ebin tersenyum mendengar pernyataan istrinya dan ia berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk Madhu, istrinya tercinta. Dan film pun selesai.
Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Fashi. Sebuah cerita yang menggambarkan romantika dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga tentunya tidak selalu damai ya sahabat. Kadangkala ada permusuhan dan perselisihan. Namun bagaimana menyikapi perselisihan tersebut, itu adalah kunci menjaga keharmonisan dalam suatu keluarga. Masalah apapun dalam keluarga harus dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, kita juga diperlihatkan bagaimana film ini menceritakan tentang seseorang yang mempermainkan perasaan pasangannya. Nah, tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan ya sahabat. Perbuatan tidak terpuji seperti itu harus dihindari. Karena selain merugikan orang lain, hal tersebut juga dapat merugikan diri sendiri. Terbukti pada kasus yang ditangani oleh pasang suami istri ini yang melakukan kejahatan pada akhirnya mendapatkan hukumannya sendiri dan menyesali perbuatannya. Semoga film ini memberikan kita banyak pelajaran ya sahabat, dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat untuk dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum.